Selamat sore, selamat bertemu kembali Baraya Samsat Majalengka di acara kita yang tak asing lagi yaitu Ngoprek sama Kak, ngobrol tanpa reka bersama Samsat Majalengka. Pada kesempatan sore kali ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita tamu yang sangat istimewa. Beliau nanti akan menjelaskan apa itu PPKM, karena tema kita kali ini adalah PPKM, yaitu pemutihan pajak kendaraan di Majalengka. Baik, sebelum kita lebih jauh mengulas atau mengupas daripada PPKM, alangkah baiknya karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka untuk itu kami mempersilahkan untuk tamu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk guest kita silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih host atas waktunya. Nama saya Dian Martiana dari P3D Majalengka, akan membahas mengenai program yang berada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Samsat Majalengka, tentang PPKM. Ya. Sesuai dengan Kepgub nomor 97 Kep 324 Bapenda 2002 tentang program pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas program pemutihan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ya. Di Majalengka ini, stop dulu. Jadi nanti kita kupas lebih dalam lagi, karena mungkin sebagai kata perkenalan ya, itu tadi adalah Pak Dian Martiana ya. Iya. Pak Dian Martiana. Kalau saya baca ini di media sosialnya bahwa Pak Dian Martiana ini sebagai analis kebijakan ya. Betul. Nah, analis kebijakan yang tentunya sudah menganalisa daripada kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan oleh pemerintah provinsi ya, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini. Kebetulan pada kesempatan ini pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan bersama-sama dengan tim pembina Samsat ya, menggulirkan namanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ya. Nah, Pak Dian, sebetulnya apa daripada diselenggarakannya atau tujuan diselenggarakannya program ini, Pak? Program pemutihan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan program pemutihan periode 1 Juli sampai dengan 31 Agustus, di mana di sini ada taat pajak dan tidak taat pajak, Pak. Oh, gitu. Jadi intinya dari program ini adalah sebagai untuk membangkitkan semangat atau gairah dalam hal pembayaran pajaknya, karena kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat barangkali ya, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu terdampak daripada pandemi Covid ya. Betul. Sehingga mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Betul. Nah, saya pikir ini adalah program yang sangat bagus, Pak. Program pemutihan pajak kendaraan ini, di mana sangat dinanti-nantikan barangkali ya oleh masyarakat luas. Nah, program ini sendiri berlakunya mulai kapan, Pak? Atau berapa lama ini program pemutihan ini? Program pemutihan ini diselenggarakan selama 2 bulan, periode 1 Juli sampai dengan 31 Agustus, Pak. Oh, ya berarti 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Berarti sudah berjalan hampir 13 hari ya? 13 hari. Oh, gitu. Nah, apa saja yang ada di dalam program ini, Pak Dian? Apakah pemutihan itu seperti apa? Nah, di sini ada program pemutihan. Kalau di tahun kemarin ada program triple untung, sebenarnya hampir sama, Pak.
antara program triple untung dan pemutihan, cuma yang lebih familiar di masyarakat atau wajib pajak di Majalengka itu program pemutihan. Jadi pemutihan itu diputihkan, dibersihkan gitu ya, maksudnya dibersihkan dendanya sama dibersihkan dari biaya balik namanya gitu. Jadi di sini ada bebas dan diskon gitu Pak. Berarti ada bebas dan diskon ya. Ya. Nah, kalau diskon itu yang saya tahu adalah pemotongan ya. Ya. Misalkan yang tadinya 100.000 bisa jadi sekian gitu kan, itu ada pemotongan. Nah, bagaimana terhadap pemotongan atau diskon ini di dalam hal pemutihan ketika orang membayar pajak itu sendiri, Pak? Nah, diskon ini diberikan kepada wajib pajak atau masyarakat yang taat membayar pajak. Diskon ini mulai dari 2% sampai dengan 10%. Ya. Jadi yang sebelum jatuh tempo 30 hari itu diberikan diskon 2% bagi wajib pajak yang taat terhadap pembayaran pajaknya sebelum jatuh tempo atau tepat jatuh tempo. Jadi bagi yang taat pajak itu ada diskon ya? Ada diskon 2% sampai 10%. Nah, untuk penunggak pajak sendiri nih, karena dampak daripada pandemi COVID itu tentunya perekonomian juga sangat terpengaruh, sehingga daya beli atau bukan tidak taat barangkali ya, tetapi karena perekonomiannya lagi lesu sehingga keadaan dana atau keuangan di wajib pajak itu kan kurang memungkinkan gitu ya. Nah, bagi yang menunggak pajak itu sendiri, apakah ada program juga Pak ketika di pemutihan pajak ini? Nah, bagi yang telat membayar pajak karena uangnya belum tersedia untuk membayar, jadi dalam hal ini, dalam kesempatan ini, yang kedua-duanya ini mendapat reward Pak. Semua dapat keringanan lah. Jadi yang tidak taat juga, yang belum bisa melakukan pembayaran pajak, dibebaskan dari denda pajaknya. Jadi tidak ada denda pajaknya di nol, meskipun terlambat 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Berarti yang bayar hanya pokoknya saja barangkali begitu ya? Nah, cuma pokok pajaknya aja yang dibayar. Nah, bagi mereka yang telat membayar pajaknya lebih misalkan lama gitu ya, ada yang 10 tahun atau 8 tahun, bagaimana itu? Apakah dalam pemutihan ini juga mendapatkan program Pak? Sama, yang pembayaran pajaknya di atas 5 tahun. Kalau biasanya kalau tidak ada program ini, kita bayar pajaknya tunggakannya tuh 5 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, jadi 6 tahun. Dari ada program pemutihan ini, wajib pajak cuma bayar 4 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Nah, ini yang bebas tunggakan kelima tuh di sini dalam program ini. Jadi 1 tahun tunggakan ke belakangnya dihilangkan. Jadi kita cuma bisa bayar 4 tahun tanpa denda seperti itu. Jadi artinya si wajib pajak diuntungkan 1 tahun barangkali ya? Iya, 1 tahun dan plus denda. Tidak dipungut gitu ya? Plus denda ya dibebaskan. Oh gitu. Nah, untuk di Majalengka ini Pak, barangkali karena sudah, kalau dihitung dari tanggal 1 Juli itu berarti kan sudah 13 hari ya. Bagaimana respon daripada masyarakat di Majalengka itu sendiri Pak ketika pembayaran pajaknya dengan adanya pemutihan ini? Apakah sangat antusias sekali masyarakatnya atau seperti apa? Dalam hal ini, dalam program ini masyarakat Jawa Barat khususnya di Majalengka ini sangat antusias Pak. Karena dari pendapatan kita, dari banyaknya wajib pajak yang biasanya antara 200 atau 300 sekarang bisa jadi 400 yang datang ke Samsat Indo. Belum juga dengan program-program yang diluncurkan sama Samsat Majalengka dengan sosialisasinya sampai ke desa-desa juga bisa menginformasikan ke wajib pajak untuk segera membayar pajak. Oh, berarti sangat mungkin karena program ini adalah ya salah satunya meringankan, berarti sangat dinantikan begitu ya oleh masyarakat. Program yang sangat dinantikan, Pak. Berarti ini terlihat barangkali dari animo masyarakat untuk membayar pajak ya.
Nah, untuk di Majalengka sendiri Pak, karena banyaknya animo masyarakat, barangkali ada program nih dari Samsat Majalengka menambah titik-titik layanan Pak. Barangkali Pak bisa dijelaskan di mana saja untuk titik-titik layanan yang ada di Samsat Majalengka ini Pak? Nah, untuk membantu wajib pajak yang akan membayar pajak, kita mendapat titik-titik layanan yang biasanya kita layanan di induk, di Samsat outlet yang ada di Kadipaten, terus ada juga yang di Talaga, Samades, dan Samsat keliling yang mobile. Kita tambahkan titik-titik layanan supaya percepatan antara wajib pajak biar tidak usah ke Samsat induk, khususnya yang melakukan pembayaran pajak tahunan. Kita adakan gelar di Pasar Jati 7 itu hari Jumat Pak. Di Pasar Jati 7 tepatnya di Pendopo Kecamatan Jati 7. Terus yang mobile juga ada Samsat keliling yang hari Selasa itu di Lewi Munding, hari Seninnya di Maja, hari Rebonya barusan di Jatiwangi. Program unggulan di Samsat Majalengka juga kita luncurkan yaitu Rujak Limpung, di mana di sini singkatan pemburu pajak keliling kampung yang sudah berjalan. Jadi sebelumnya kita koordinasi ke desa-desa yang jumlah penduduknya padat, potensi kendaraannya banyak. Nah, kita gulirkan layanan di sana Pak. Termasuk kemarin kita sudah di 7 desa. Terakhir kita layanan di Desa Penjalin Kidul. Di sana hari Senin. Hari Senin pas pasaran Penjalin. Jadi pas waktu itu ada pasarnya, ada layanannya. Banyak sekali yang antusias wajib pajak yang melakukan pembayaran sampai 55 wajib pajak yang membayar baik roda 2 ataupun roda 4. Ada pula misalkan wajib pajak yang merasakan pelayanan yang lebih cepat juga bisa datang ke induk dengan adanya layanan ride-thru Pak. Nah di sini di Samsat Induk juga kita tidak usah mengantri, cukup membawa SNK dan fotokopi KTP asli dan KTP aslinya, datang ke ride-thru, kita tidak usah turun dari motor, masuk ke Samsat, langsung melakukan pembayaran, kita tetapkan pajaknya, langsung pembayaran, dan wajib pajak langsung pulang Pak gitu. Jadi ride-thru yang sama Rujak Limpung. Jadi program Rujak Limpung ini adalah bentuk layanan gitu ya, layanan Samsat ketika dari desa ke desa gitu ya? Ya betul. Jadi langsung ke masyarakat pedesaan begitu ya? Oh iya, bagus sekali pemirsa. Baraya Samsat Majalengka. Jadi di Majalengka itu ada produk unggulannya yaitu Rujak Limpung ya. Nah, ketika masyarakat ada berkeinginan nih Pak, misalkan di suatu daerah atau suatu desa laporan misalkan ke kubunya gitu ya, istilahnya kolektif gitu untuk pembayaran pajak, apakah di Majalengka ada terobosan untuk itu Pak? Nah itu juga kita ada terobosan juga namanya Samsat on call Pak. Jadi Samsat on call namanya ya Pak ya? Jadi koordinasi dengan kepala desa atau perangkat desa di sana, kita data berapa wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak. Misalkan minimalnya kita 40 wajib pajak yang akan membayar di setiap desa. Jam berapapun juga, hari apapun kita akan datang untuk menjemput wajib pajak tersebut untuk melakukan pembayaran pajak Pak. Jadi kolektif itu nanti. Samsat on call namanya on call. Ya. Jadi si masyarakat melalui perangkat desanya atau tokoh masyarakat di situ memanggil Samsat begitu ya, untuk datang ke wilayah tersebut untuk melayani pembayaran daripada pajak kendaraan ini ya. Oh, sangat bagus Pak ini. Dari sekian banyak itu Pak, mana saja yang sangat diminati barangkali Pak untuk pembayaran pajak? Misalkan tadi ada Raito ya, dari Raito yang istilahnya pembayaran pajak tidak harus turun lagi dari kendaraan bermotornya. Nah, dari sekian banyak Pak, yang paling diminati oleh masyarakat ketika membayar pajak itu apa Pak? Yang kalau khususnya untuk di pedesaan
yang paling diminati adalah program Rojak Limpung, Pak. Di mana dia tidak usah datang ke Samsat Induk untuk melakukan pembayaran. Jadi ada di desa setempat lebih dekat. Jadi gitu. tidak makan waktu atau biaya. Kalau khusus yang di perkotaan, karena kita juga yang daerah sekitar Samsat Induk, Jalan Abdul Halim ini khusus perkotaan, yang lebih diminati itu ya redro, Pak. Karena pelayanan lebih cepat. Jadi kita tidak usah parkir, datang ke naik ke atas atau ke Samsat Induk, jadi langsung masuk ke Samsat itu langsung melakukan penetapan pembayaran, langsung dia pulang lagi sudah penetapan dan Berarti paling lama juga 3 atau 5 menit ya sudah beres begitu ya, sudah beres ya, selesai ya. Clear, sudah beres. Oh gitu, iya. Nah, Rujak Limpung itu adalah yang sangat diminati oleh masyarakat pedesaan tadi ya, karena mungkin dari sisi waktu, dari sisi mereka yang tentunya ketika datang ke Samsat Induk itu kan perlu biaya lebih istilahnya untuk bensin barangkali ya, karena dari jarak si wajib pajak ke Samsat misalkan jaraknya jauh gitu ya, tentunya kan harus makan waktu dan bensin juga barangkali ya. Iya betul. Jadi itu keuntungan kita ya. Nah, harapan daripada Pak Dian nih sebagai petugas barangkali ya yang ada di Majalengka, apa harapannya ketika di program pemutihan ini khususnya, Pak? Ya, di program pemutihan ini saya harapkan wajib pajak atau masyarakat Majalengka bisa memanfaatkan program ini, karena program ini berakhir di 31 Agustus. Jadi segera masyarakat Majalengka untuk melakukan pembayaran mumpung ada kesempatan. Karena ini kesempatan baik ya. Kesempatan baik ya. Sangat baik sekali ini, Pak, karena kita bebas denda, biaya bebas balik nama kendaraan, apalagi yang kendaraannya belum atas nama sendiri. Secara legalitas kan, legalitas kepemilikan ya harus atas nama sendiri gitu kan. Tapi tetap dalam hal ini PNBP, penerimaan negara bukan pajaknya, harus kita bayar seperti BPKB, STNK, plat nomor kita bayar. Cuma bea balik nama kendaraan aja yang dibebaskan, dinolkan, Pak. Gitu ya. Tanpa biaya. Kalau PNBP sih tetap harus kita bayarkan untuk dibeli. Karena ya kita tahu kalau masyarakat sendiri itu kan taunya balik nama gratis ya. Jadi walaupun bea balik nama gratis di program ini tidak terkecuali untuk itu ya, kecuali untuk tadi apa namanya, PNBP ya. Iya, PNBP penerimaan negara bukan pajak. PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya, tetap itu mah masih STNK, plat nomor dan BPKB itu tetap harus dibayar. Oh, dibayar ya. Ya, ilustrasinya sendiri seperti apa, Pak? Bea balik nama itu ilustrasinya. Bea balik nama misalkan kita mempunyai contohnya Honda Supra aja, atau yang lebih kerasa di balik nama ini adalah roda 4 seperti mayoritas mobil Avanza aja ya. Avanza di tahun pembuatannya 2012 misalkan Pak ya, dengan nilai jualnya 130 sesuai dengan Permendagri 130 juta itu 1%-nya Pak dari nilai jual. Jadi 1.300.000. Nah, jadi yang 1.300.000-nya itu bebas ya. Bebas biayanya. Harusnya kalau tidak ada program itu 1.300.000-nya itu harus dibayar. Oh, dipungut berarti ya. Pungut. Nah, ini biaya balik namanya. Pada kesempatan ini karena ada program biaya balik namanya gratis atau dibebaskan, berarti itu tidak dipungut ada, ya. Iya, nol berarti yang 1.300.000-nya tuh Pak. Ya. Itulah tadi barangkali Baraya Samsat, obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Pak Dian sebagai petugas yang ada di Samsat Majalengka. Dalam hal ini beliau ini adalah sebagai analis kebijakan. Nah, tentunya sangatlah baik dari program ini, dan harapannya tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Dian bahwa masyarakat yang ada di Majalengka khususnya, umumnya yang Jawa Barat, karena Provinsi Jawa Barat melalui tim pembina Samsat pada kesempatan ini sedang dan menggulirkan program daripada pemutihan pajak kendaraan. Ayo
kita beramai-ramai menyerbu Samsat untuk membayar pajak, dan harapannya kita taat pajak gitu ya Pak Dian ya, karena pajakmu untuk Jawa Baratmu kan seperti itu ya. Baik, Samsat Baraya Samsat Majalengka, itulah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi padat ini bisa bermanfaat buat Baraya mengenai informasi atau sedikit sosialisasi ya dari Pak Dian tadi, bisa Baraya manfaatkan di bulan, khususnya di bulan-bulan pada program kesempatan ini. Baik, demikian bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dengan acara kita yang kita sebut dengan Ngoprek Samangka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.